البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pernikahan kalau ada maksiat-maksiatnya tidak diberkahi. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan alat musik di dalam pernikahan menyebabkan laknat bagi pernikahan tersebut. Alhamdulillah. Kita masuk ke hadis berapa ini? Al-hadisus sadis ba'da tis'imi'ah. Hadis yang ke-906. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, ya bunai. Ini panggilan litarohum ya. Wahai anakku sayang, idza dakhalta ala ahlik, jika engkau masuk menemui keluargamu, masuk ke rumah, fasallim, maka ucapkanlah salam. Yakun barokatan alaik, sehingga menjadi keberkahan untukmu, wa ala ahlik, dan untuk keluargamu. Yakun ini majzum karena apa? Jawabul amr. Iya, jawab dari apa? Fasallim. Adapun Al-Fuyumi mengatakan ini adalah sebagai Ali Al-Qari mengatakan ini adalah jumlah istinafiyah tajri majra at-ta'lil, yaitu apa alasannya sehingga diperintahkan untuk salam, yaitu sebagai bentuk keberkahan agar mendatangkan tambahan kebaikan dan seterusnya. Dan juga beliau menyebutkan bahwasanya ini sebagai pelaksanaan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum khairukum li ahalikum. Orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik sikapnya kepada keluarganya. Termasuk sikap baik adalah mengucapkan salam, mengucapkan kata-kata yang mengandungi keselamatan dan semacamnya. Baik. Cuma sayangnya apa? Di sini walaupun Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, Syekhuna Abu Amr menghukumi kesimpulannya adalah dhaif karena di dalam sanadnya ada Ali bin Zaid bin Juda'an dhaif. Hatta walaupun yang meriwayatkan dari dia adalah Hamad bin Salamah asbatun nasri Ali bin Zaid, tapi tetap lemah. Cuma kelemahannya jadi berkurang kalau yang meriwayatkan adalah Hamad. Cuma wallahu alam apakah di sini rawinya adalah Hamad, tapi selama masih ada Ali bin Zaid, sanadnya harus cari penguatan. Syekh Albani juga mendhaifkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa sanad dalam Nata'ijul Afkar terhadap kitab Al-Adhkar punya Nawawi. Kata Syekhuna Abu Amr, tapi semuanya lemah sekali, tidak layak menjadi penguat hadis Ali bin Zaid ini. Berarti kesimpulannya tetap dhaif. Kalau dia dhaif berarti bagaimana? Ya kita kembalinya kepada keumuman ayat tadi. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum, ayat yang disebutkan di bab itu. Kemudian apabila kalian masuk di rumah, masuk ke rumah, maka ucapkan salam pada diri-diri kalian sendiri. Dan ini umum, baik rumah orang lain ataupun rumah kita sendiri. Dan itu dibuktikan dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau masuk ke rumah Aisyah, maka Aisyah mengatakan assalamualaikum kaifatikum, bagaimana dengan keadaan kalian. Menunjukkan walaupun hadis ini lemah, tapi ada hadis-hadis yang lain yang mencukupinya, mengucapkan salam untuk keluarganya sendiri. Jangan dengan alasan ini rumah saya keluar masuk sesuka hati. Itu tak betul. Hendaknya apa? Disalami. Rumah orang lain aja disalami, kenapa rumah sendiri tidak disalami? Mereka juga berhak untuk mendapatkan doa salam dari kita. Sebagaimana muslimin yang lain berhak disikapi dengan baik, maka keluarga juga berhak disikapi dengan baik. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, jangan sampai di hadapan orang lain kita suka takliful qulub, melunakkan hati, mencari teman banyak, tapi dengan anak istri malah garang bagai singa. Itu tidak layak. Mereka semua berhak mendapatkan al-ihsan. Allah Ta'ala memerintahkan ihsan kepada orang tua, juga kepada karib kerabat, kepada jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Semuanya berhak mendapatkan ihsan dari kita.
Baik, jangan malah keluarga sendiri disikapi dengan kasar tanpa ada alasan syar'i. Sementara kalau orang lain disikapi dengan halus, mencari teman banyak. Tidak demikian. Semuanya berhak mendapatkan sikap yang baik. Justru semakin dekat dengan kita, semakin berhak mendapatkan bir dari kita, kecuali kalau ada penghalang syar'i. Baik. Kita masuk kepada hadis yang kepada bab yang baru, berarti karena hadis yang tadi ada kelemahan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-babus sadis was salasun ba'dal mi'ah, 136. Bab assalamu ala sibyan, mengucapkan salam kepada anak-anak atau kanak-kanak, yaitu ini dimasukkan di dalam datang setelah pembahasan adab-adab salam dan ada masalah apa? Iya betul. Yaitu masuk ke dalam pembahasan ini, walaupun sebenarnya anak-anak itulah yang lebih layak menyalami orang tua, tetapi ada bab khusus karena Rasulullah SAW mencontohkan itu, mendahului anak-anak. Kita baca Al-Hadisus Sabi' ba'da tis'imi'ah, 907. An Anasin radhiyallahu anhu marra ala sibyan. Anas melewati anak-anak, fasallama alaihim. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka. Waqa, dan Anas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh. Dahulu kala Rasulullah SAW sering melakukan itu. Ini menunjukkan litaksir wal istimrar, karena dengan fi'il mudhari, kecuali kalau ada faktor penghalang. Tapi hukum asalnya karena dengan fi'il mudhari menunjukkan istimrar, yaitu terus menerus atau taksir, sering. Muttafaqun alaih. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat tatkala melakukan sesuatu, mereka suka untuk menyebutkan hujjahnya, menyebutkan dalilnya, karena para sahabat tahu mereka bukan orang maksum, maka mereka berbuat sesuatu itu sambil menunjukkan dalil, sehingga orang yang mengikuti mereka mengikuti berdasarkan hujjah, bukan asal sekedar mengikor, oh sahabat orang besar saya ikut dia. Tidak demikian. Baik, dan juga ini menunjukkan bahwasanya para sahabat suka meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan ini dilakukan oleh Nabi, maka saya pun melakukannya. Dan memang hadis ini terutama untuk yang riwayat Imam Muslim ini lebih lengkap. Di situ musalsal bit taslim ala sibyan, yaitu apa? Syu'bah, beliau melewati anak-anak, kemudian apa? Mengucapkan salam, menyebutkan bahwasanya saya pernah melewati anak-anak dan mengucapkan salam. Saya mengatakan, saya mengucapkan salam ke anak-anak, saya melihat guru saya, yaitu kalau tak salah siapa? Sabit al-Bunani, melewati anak-anak dan mengucapkan salam. Sabit Bunani mengatakan, saya melihat Anas bin Malik melewati anak-anak dan mengucapkan salam. Anas mengatakan pada Sabit, saya melihat Rasulullah SAW salam ke anak-anak, melewati anak-anak dan mengucapkan salam. Ini menunjukkan semangatnya para salaf untuk menjalankan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti teladan Nabi dan menjauhkan diri dari kesombongan. Walaupun mestinya anak-anak yang menyalami yang besar, tapi yang sebenarnya yang terbaik adalah mendahului. Yang terbaik adalah berlomba-lomba mencari pahala terbaik di sisi Allah Ta'ala, mencari kedekatan. Dan dari sisi yang lain disebutkan oleh para pensyarah, ini tujuannya adalah untuk mendidik agar anak-anak itu terbiasa mendengar salam islami, bukan malah mendengar bahasa-bahasa kufar, bahasa apa mungkin good morning, goodbye, dan seterusnya itu. Yang boleh jadi sebagian lafaz-lafaz itu adalah kembalinya kepada pengagungan pendeta, bayi-bayi dan sebagainya. Padahal sudah ada syariat Islam yang menggantikan itu, yang pasti jauh lebih baik kalau gaya kufar itu ada kebaikannya. Dan juga dari sisi yang lain, ini adalah untuk mendoakan mereka. Kita tahu anak-anak itu paling cepat terkena ain, daya tahan mereka tidak sekuat manusia yang sudah dewasa, sehingga mereka lebih layak untuk sering didoakan keselamatan, selamat dari ain, dari sihir, selamat dari pembulian juga, namanya badan masih lemah, selamat dari penyakit. Anak-anak boleh jadi
apa itu namanya, daya tahan tubuhnya tidak seberapa kuat, sering mudah kena penyakit, sehingga dengan didoakan salam sering-sering maka insya Allah mereka lebih selamat. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam.